Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Antonio Claudio Karnio Ontat. Saya dari kelas 8F. Asal sekolah saya SMP Frater Makassar. Saya akan mempresentasikan bab 7. Ini adalah tugas ulangan akhir semester genap TIK yang bab 7 yang berjudul mulai bekerja dengan Excel. 1. Cara membuat Cara membuat buku kerja baru. Buku kerja baru dapat juga dibuat dengan cara menjalankan perintah new yang terdapat di tab file atau tombol office. Langkah-langkah untuk menjalankan perintah new adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol file, klik tombol office 2007 atau klik tombol file 2010. 2. Dari menu yang ditampilkan, klik new. 3. Pada pilihan yang muncul, pilih blank workbook. Sebuah buku kerja baru akan ditampilkan di jendela Excel. Selain menggunakan perintah new di tombol office atau tab file, kamu juga dapat membuat buku kerja baru dengan cara menjalankan perintah new menggunakan tombol Ctrl tambah N dari keyboard. 2. Memasukkan data di sel lembar kerja. Lembar kerja dimasukkan dengan mengaktifkan sel di lembar kerja yang bersangkutan. Kemudian mengetik data yang akan dimasukkan di akhir. Dengan menekan tombol Enter, Tab, atau tombol arah dari keyboard. Yang pertama, memasukkan data angka. Untuk memasukkan data yang berupa angka-angka dapat dilakukan dengan mengetik angka-angka dari bilangan tersebut. Angka yang diketik akan ditempatkan di sel yang aktif. Sehari-hari, kamu melihat bahwa angka-angka ditulis dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Namun, dalam memasukkan data angka di lembar kerja Excel, kamu tidak diperkenankan memasukkan angka dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Hal ini karena Excel memperlakukan tanda titik yang dimasukkan sebagai karakter titik biasa dan bukan sebagai tanda pemisah. Akibatnya, angka yang dimasukkan akan menjadi tidak berarti. Langkah-langkah untuk mengatur kedua hal di atas adalah sebagai berikut. 1. Jika kamu menggunakan Excel 2007, klik tombol Office. Pada menu yang muncul, klik tombol Excel Optimize. Sedangkan jika kamu menggunakan Excel 2010, klik tab file dan klik perintah Optimize. Kotak dialog Excel Optimize akan ditampilkan. 2. Klik Advanced. Di bagian Editing Optimize, beri tanda cek di kotak cek Automatically Insert a decimal point. 4. Lakukan salah satu langkah berikut ini. Jadi saya memilih yang angka terakhir. Bila kamu ingin menggeser angka desimal ke kiri sebanyak n, ketik angka sebanyak n angka, ketik angka n. Misalnya 3. Untuk menggeser 3 angka ke kiri tanda koma dari data yang dimasukkan, angka 2135 yang kamu masukkan akan diubah menjadi 2,315. 5. Klik tombol OK. 6. Selanjutnya, coba masukkan angka yang akan ditempatkan di lembar kerja. Perhatikan, Excel akan menambahkan angka nol atau menambahkan tanda koma ke angka yang dimasukkan sesuai dengan pengaturan yang sudah kamu buat. Yang kedua, memasukkan data berupa teks, waktu, dan tanggal. Untuk memasukkan data yang berupa teks dilakukan dengan mengetik huruf-huruf dari teks tersebut di keyboard. Data yang berupa teks akan ditempatkan merapat ke kiri sel. Kamu perlu tahu bahwa Excel menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Excel menggunakan tanda slash atau tanda miring atau hyphen atau tanda kurang untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. 3. Memasukkan data yang berurutan. Bila data yang ingin dimasukkan adalah data yang
urutan dengan pola tertentu, data tersebut tidak perlu dimasukkan satu persatu. Kamu hanya perlu memasukkan beberapa data pertama, kemudian menyalin data tersebut. Langkah-langkah untuk memasukkan data yang berurutan adalah sebagai berikut. 1. Pilih sel tempat data pertama akan dimasukkan. 2. Ketik data pertama, kemudian pindah ke sel berikutnya. 3. Ketik data kedua yang sesuai dengan urutan data dengan ketentuan seperti berikut. A. Bila urutan data yang akan dimasukkan adalah 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, ketik 1 dan 2 di dua sel pertama. Bila urutan data yang akan dimasukkan adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, ketik 2 dan 4 di dua sel pertama. Bila urutan data yang akan dimasukkan adalah 5, 8, 11, 14, dan seterusnya, ketik angka 5 dan 8 di sel 2 pertama. 4. Blok kedua sel yang sudah diisi data tersebut. 5. Letakkan pointer di sudut kanan bawah sel yang kedua sampai muncul tanda tambah di pointer. 5. Drag ke kanan atau ke bawah untuk urutan data yang semakin besar, atau drag ke kiri atau ke atas untuk urutan data yang semakin kecil. Bila data terakhir sudah dimasukkan, lepaskan mouse. Memasukkan data seragam. Bila data yang ingin dimasukkan untuk beberapa sel adalah data yang sama, kamu dapat memasukkan data di beberapa sel sekaligus. Langkah-langkah untuk memasukkan data yang sama pada beberapa sel sekaligus adalah sebagai berikut. Pertama, pilih sel-sel tempat data yang sama akan dimasukkan. Kedua, ketik data yang akan dimasukkan pada satu sel yang sudah dipilih. 3. Tekan Ctrl tambah Enter. Proses pemasukan data seperti di atas akan membantumu jika kamu harus memasukkan data dalam jumlah besar. Meskipun teknik ini dapat bekerja dengan baik dan mudah dilakukan, cara pemasukan data seragam ini hanya dapat dilakukan pada sel-sel yang saling berdekatan. 3. Mengatur perpindahan sel setelah di-enter. Secara default, bila tombol enter ditekan, sel aktif akan pindah dari satu sel ke sel yang berada di bawahnya, atau sel yang terletak dalam satu kolom. Hal ini akan memudahkan kamu bila sedang memasukkan data sel-sel yang terdapat pada satu kolom. Sebaliknya, bila kamu ingin memasukkan data dalam sel-sel yang satu baris akan lebih mudah bila tombol enter memindahkan sel yang aktif dari sebuah sel ke sel di sebelah kanannya yang terdapat pada satu baris. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol Office atau tab File, tergantung pada versi Excel yang kamu gunakan. 2. Klik tombol Excel Optimist atau perintah Optimist. 3. Klik Advanced. 4. Pada bagian Editing Optimist, beri tanda cek di kotak check after pressing enter move selection. Di kotak pilihan direction, pilih arah perpindahan sel aktif yang kamu inginkan. 6. Klik tombol OK. B. Menyimpan buku kerja baru. Buku kerja akan disimpan dalam bentuk file Excel atau .xls atau .xls. Penyimpanan file buku kerja dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Lakukan salah satu langkah berikut ini. Dari 3, saya akan memilih 1. Tekan tombol Ctrl tambah S di keyboard. Bila salah satu tindakan di atas dilakukan, kotak dialog Save As akan ditampilkan. 2. Buka folder tempat file buku kerja ingin disimpan. 3. Pada kotak text file nama, hapus text box 1 dan ganti dengan nama file yang kamu inginkan. 3. Klik tombol Save. Menyimpan buku kerja yang sudah pernah disimpan. Menyimpan buku kerja yang sudah pernah disimpan dilakukan jika sebuah buku kerja dibuka kembali, kemudian dilakukan perubahan pada buku kerja tersebut. Buku kerja ini perlu disimpan kembali agar perubahan yang sudah dilakukan tidak hilang.
Menyimpan buku kerja dengan nama file baru. Menyimpan buku kerja dengan nama file baru sering dilakukan untuk tujuan penggandaan file buku kerja ataupun untuk mendapatkan file buku kerja dengan nama file yang berbeda. Langkah-langkah untuk menyimpan file buku kerja dengan nama yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol Office atau tab File. Yang kedua, buka folder tempat penyimpanan file buku kerja yang baru. Yang ketiga, pada kotak file nama, hapus nama file lama dan ketik nama file baru. 4. Klik tombol Save. Mengatur penyimpanan optimis. Pada saat bekerja dengan Excel, ada kalanya tergantung gangguan listrik sehingga komputer tiba-tiba mati. Akibatnya kamu kehilangan pekerjaan yang belum sempat disimpan. Untuk mencegah masalah seperti ini, kamu dapat mengatur agar Excel menyimpan pekerjaan kamu setiap selang waktu tertentu secara otomatis. Langkah yang perlu kamu lakukan adalah mengaktifkan Check Auto Recover dan mengatur selang waktu penyimpanannya. Langkah-langkah untuk mengaktifkan Cell Auto Recover adalah sebagai berikut. 1. Klik tombol Office atau tab File sesuai versi Excel yang kamu gunakan. 2. Klik tombol Excel Optimist atau perintah Optimist. 3. Klik Save. 4. Pada bagian Save Workbox, beri tanda cek di atas Check Save Auto Recover Information Every. 5. Masukkan waktu yang diinginkan, misalnya 5 menit. 6. Klik tombol OK. Dengan kamu melakukan pengaturan seperti di atas, maka jika komputer tiba-tiba mati, kamu tidak akan kehilangan semua pekerjaan yang sedang dikerjakan. Sekian dari terima kasih.